Pasukan mekanik datang ya sudah. Masa kita ninggalin orang yang bermanfaat begitu saja? Yo, kamu baik-baik saja? Aku gak apa-apa, bos. Gimana caranya kita kabur? Pasukan mekanik pasti sudah mengambil alih seluruh hotel. Kita sudah terkepung di sini. Cuma kabur dari hotel. Itu bisa bikin aku kesulitan. Tapi sekarang, Kamu istirahat dulu yang cukup. Naik. Cepat. Jangan buang waktu. tapi... Baiklah. Berat gak? Gak terasa. Laita 30 akibatnya sebelum kena. Jangan digabah langsung serbu. Pakai gaya rela berkorban segala. Aku cuma mau kasih kalian waktu buat kabur. Kasih waktu buat kabur? Emang kalau aku nggak saud? Kamu ini ceroboh. Pasukan itu dengan kuat serang. Mana bisa lawan? Jangan gerak-gerak. Aku datang salah kamu karena ada dengan pabuk yang sempurna. Kau lah, apa aku perbosan pembawa? Rencana kabur yang sempurna? Jangan-jangan kamu udah tahu bakal kayak gini? Ya iyalah. Di sana. Apa? Naik sekarang di Hoto Hayas? Lihat aksinya. Tahan mereka di sana. Aku langsung ke. Dengar ya, Kalau ini gagal, besok kalian semua angkat kaki. Bos, beneran gak masalah? Tenang aja. Orang ini mau ke Hotel Hayes. Di jalan nanti lewat bakal lampu merah. Pas dia berhenti, kita diam-diam turun. Ya sudah, sekarang cuma bisa gini. Bos, terus kita harus gimana? Aku sarankan keluar dari New York. Di sini sudah gak aman buat kita. Penginapan ini tempatnya kecil, gak ada CCTV juga. Kalian tinggal di sini sementara aman. Terus kamu? Aku keluar dulu cari obat. Buat sembuhkan lukamu. Yo, kamu jalan dari sini. Kira-kira 10 menit lagi aku balik. Serahkan padaku. Kalau kamu keluar. Hati-hati ya. Tenang. Kemarin dia bisa luka aku. Pemain Zeus membunuh pemain Wu Xiaoxi. Identitasnya adalah pion meriam Gul Qiang. Pemain Zeus membunuh pemain Teng Shi. Identitasnya adalah pion meriam Gul Qiang. Pemain Zeus membunuh pemain Kibushi. Identitasnya adalah pion gajah Gul Qiang. Zeus sekaligus bunuh 3 pion Huaxia. Sepertinya 3 pion ini dari tim Mangshi. Jumlah kematian pion melebihi setengah. Aturan khusus dibuka lagi. Nanti kalau balik, harus cari kesempatan ingatkan Zuya soal mata-mata berkode P itu. Mata-mata? Pasti kedua mata-mata itu bertemu dengan Zeus dan Wolfball. Yuk nanti. Tengshi dan Kibushi ini rekan Cobra Khan. Kece banget. Kan sendiri dia mati. Pengkhianat gak pantas hidup. Sistem tadi juga sebut aturan khusus. Menurut kalian aturan khusus kali ini, jangan-jangan lagi ngejar peringkat 1 pion? Karena kematian pion dalam pertandingan ini melebihi setengah. Turnamen 4 kekuatan memasuki tahap lanjutan. Pengumuman posisi peringkat 1 pemburu pion dihapus. Setiap pemain yang masuk 3 besar pemburu pion. Setiap 10 menit bisa cek posisi pemain lain. Bagus, aturan yang hinder aku tadi dihapus. Karena sistem gak bakal umumkan posisiku lagi. Setelah beli obat, langsung balik dan beristirahat. Sistem dalam 2 jam lagi akan menjatuhkan 4 airdrop di 4 kota. airdrop? Isinya apa? Aku harus dapetin. Di dalam airdrop ada sebotol serum. Pemain yang menyuntik serum akan punya kesempatan 3 menit mengeluarkan kekuatan maksimal. Sekarang masuk papan pemburu pion, cuma untung gak ada ruginya. 2 jam lagi, mungkin ada guild yang langsung gugur gara-gara airdrop. Sistem ini nyuruh pion saling bunuh. Tunggu 2 jam lagi, setelah Zuya pulih, aku langsung ajak dia rebut. Soalnya levelku sekarang baru E. Pulih dari F ke E gak terlalu berguna. Mama. Bukannya ini salah itu lagi? Pasang perban minum obat. Langsung sembuh? Ya lihat saja nanti. Ini kenapa? Aku kan cuma luka di lengan. Kok rasanya kayak lumpuh total? Wah, bangun dalam 1 jam. Sepertinya perban dan obat yang aku kasih lumayan ampuh juga. Tanganku yang luka. Kamu cuma perlu bikin tanganku bergerak. Kenapa kaki juga ikut diikat? Soalnya waktu aku kasih obat, kamu bilang pahit terus dimuntahin. Badan juga gerak terus, bikin aku susah kasih obat. Jadi terpaksa aku ikat kamu biar diam. Ayo, minum dulu.
Dokter bilang minum ini cepat sembuh. Aku gak mau. Obat sepahit ini, aku gak sanggup. Manis banget. Ini permen favorit aku dulu. Kok dia bisa tahu? Jangan-jangan dia memang Su MU? Kok kamu bisa tahu aku? Langsung ayo, itu lagi ada dulu. 30 menit lagi kita berangkat. Tunggu, kamu itu Su MU kan? Cuma adikku yang tahu. Kalau aku sakit dan minum obat harus dikasih permen susu ini. Tahu ini cuma kebetulan. Kebetulan banget sih. Bukan. Kenapa kamu pikir orang yang kasih permen susu waktu kamu minum obat pasti adikmu? Pertama kali aku kasih obat, kamu bungkahin semua kemana-mana. Gak ada cara lain, jadi aku keluar beli permen sembarangan. Terus aku campur sama obat-obat kasih ke kamu. Terus kok kamu bisa tahu permen favorit aku yang mana? Tapi nggak aku kasih kamu macam-macam permen di kamar obat. Akhirnya ketemu cuma permen merek ini yang bikin kamu nurut minum obat. Ikut deh, dulu. 30 menit lagi aku jemput kamu. Kita mau mulai aksi. Oh, oke. Kebetulan banget sih. Dulu setiap Su MU bohong sama aku, dia pasti gak berani lihat mataku buat nutupin gugupnya. Tadi M juga ngelakuin hal yang sama. Padahal udah tahu permen favorit aku, tapi masih nyimpen segala macam permen merek lain di kantong. Pasti buat jawab pertanyaan aku. Tapi ini semua cuma dugaan aku. Gak ada bukti nyata. Yang aku gak ngerti. Kalau Su MU emang M, kenapa dia bisa jadi sekuat ini setelah masuk ruang kontak? Aku ingat permainan petak umpet barang itu. Kayaknya itu pertandingan pertama dia. Kenapa sebelumnya gak pernah dengar nama ini? Gak salah, dia pasti Su MU. 1 jam lagi, airdrop yang dikasih sistem bakal muncul di map New York. Dari situasi sekarang, musuh terbesar kita bukan bidak guild lain, tapi pasukan mekanik guild Eagle. Sistem, ada cara gak buat malahin guild Eagle tapi tetap dapetin kota harta ini? 1, 40 menit lagi. Pergi ke map game New York koordinat 110-275, masuk markas bawah tanah rahasia Guild Eagle. 2, di markas bawah tanah lewat pintu masuk paling kecil, terus jalan sampai ujung. 3, masuk ruang perbaikan mekanik, pakai kemampuan teknologi Suya buat bikin armor baru. Wah gila. Pakai bahan guild Eagle buat bikin mecha super. Gak bisa dipungkiri, cara ini licik banget. 40 menit lagi airdrop tiba. Su MU. Su MU. Su MU. Ayo masuk. Oh, Su MU. Gak ada suara di sini. Ada apa? Dengar, airdrop Guild Eagle kali ini harus kita ambil. Kalau aku dapat ramuan airdrop, gak ada yang bisa ngalahin aku. Tapi Kazuya, gimana caranya kita ambil airdrop? Katanya markas pusat Guild Eagle juga bakal ngirim pasukan besar buat jaga airdrop. Tenang aja, aku udah pasang program virus di semua unit mekanik mereka. Begitu sinyal diaktifin, semua pasukan mekanik mereka bakal standby 3 menit. Sebenarnya aku punya rencana yang lebih bagus. Rencana apa? Suya, kalau bahan lengkap dan kondisi lab sempurna, kira-kira berapa lama kamu bisa bikin mecha? Kalau syarat yang kamu bilang terpenuhi dan ada konektornya, aku bisa bikin mecha dalam 20 menit. Tapi mana ada lab kayak gitu? Di map New York ada kan? Maksudmu lab Guild Eagle? Tepat sekali. Kalau bisa masuk ke sana, ruang kita buat airdrop bakal jauh lebih besar. Aku bisa bikin peralatan jaringan neural di sana. Begitu dapat peralatan itu, aku bisa lawan teknisi Guild Eagle setidaknya 10 menit. Tahu tidak salah. Kita buruan. Memang kru manufaktur mekanik Guild Eagle. Tunggu, gimana caranya kita nyelinap masuk? Rahasia. Kalian ikut aku saja nanti. Rahasia lagi. Bikin penasaran. M. Kamu kau aku punya adik nama Ngaswayu kan? Kenapa? Kalau turnamen 4 faksi ini aku bisa pulang hidup, pasti aku benjolin kepalanya sampai besar.
Biar dia tahu akibatnya bikin kakak marah. Adikmu kasihan banget sih. Wah, gila. Masuk aja terang-terangan gini. Kalau mau nyelinap diam-diam, ya harus lewat jalan yang gak biasa. Tempat paling bahaya justru paling aman. Lagi pula lantai ini gak ada penjaga. Semuanya sesuai rencana. Oke, waktunya mepet. Sekarang kita harus cepat ke pusat pemeliharaan mekanik Guild Eagle. Oke. Ketemu. Masuk ke laboratorium Guild Eagle segampang ini? Dalam beberapa langkah langsung masuk. Kamu tahu jalur ini dari mana? Beneran gampang. Dan beda sama sekali. Cepat bawa sistem lab Guild Eagle. Matikan CCTV-nya. Kalau petugas keamanan sempat diksi kerenang kita, kapok jadinya. Nggak masalah. Asal pakai alat koneksi mental ini, aku bisa langsung connect ke jaringan lewat otak. Ini. Putar ke sana. Gila. Keren banget. Kamu bisa begini juga. Sekarang semua CCTV ku udah mati. Ayo. Kenapa? Aku thinking? Enggak. Ini tempatnya. Iya. Di sini ada semua bahan buat bikin mereka. Waktunya mepet. Orang Guild Eagle nyadar CCTV mati. Dia langsung bereaksi. Mulai pertunjukanmu. Oke. Angkat. Gabung. Keren banget. Pantas saja Kak Suya. Dengan mesin perang ini, pertempuran kita selanjutnya bakal jauh lebih gampang. Begitu dapat ramuan airdrop, aku punya 3 menit buat balik jadi petarung kelas A+. Turnamen 4 faksi kali ini kalau nggak ada kendala. Menang cuma masalah waktu. Tunggu. Ada yang datang. Kalian siapa? Ling M. Ning. Gawat! Sial. Markas ada penyusup. Alarm. Penyusup. Alarm. Penyusup. Terdeteksi ada penyusup. Sistem sedang diperiksa. Meja selesai. Butuh apa lagi? Minimal masih 3 menit. Ling sama M masuk ke lab bawah tanah kita. Cepat kirim pasukan balik. Jangan sampai dia bikin senjata. Sial, 300 teknisi lagi serang jaringanku. Cepat, cari cara blokir serangan mereka. Aku nggak bisa ngurus mekanik sama lawan mereka sekaligus. Blokir serangan jaringan mereka? Tapi kemampuan komputer aku sama M di depan teknisi ini nggak cukup. Teknik jaringan nggak cukup. Dia cuma bisa coba jurus itu. Suya, bikinin aku lengan mekanik. Oke, Harusnya di sini. Aku gali ke bawah 3 meter dari sini. Teknik nggak cukup. Kekerasan yang ditala. jangan bilang kamu. Mau putus daya fisik? Benar. Muncul. Beres. Kamu. Kok nggak ada yang tepat? Putus jaringan fisik paling mematikan. Cara pikir M emang beda dari yang lain. Teknisi emang kenapa? Banyak emang kenapa? Kata siya tulisan sebanyak apa? Airdrop ramuan di 4 peta sudah dijatuhkan. Semua bidak terus berjuang. Peringkat pembunuhan bidak diperbarui. 3 besar papan pembunuhan. Dapat hak lihat posisi semua bidak. 2 orang ini kejar terus nggak berhenti. Udah selama ini. Kan buat dia masih makeup lah. Tapi aku ingat. Kayaknya sebelumnya cuma bidaraga yang bisa nemuin bidak lain. Artinya, mereka antara bidar raja. Atau bidar raja ada di dekat mereka. Kalau begitu, Zu sama Ostantin ini harus cepat disingkirkan. Cepat, habisi semua orang di markas. Jangan sisakan satu pun. Setelah membunuh M dan yang lain, langsung dukung posisi airdrop. Ini pasukan mekanik kuil telang. Mereka pasukan jadi 2 jauh. Lin, bagaimana? Mekannya sudah jadi belum? Tinggal sedikit lagi. Kopi sekarang cuma buat 1 orang. Untuk instansi jadi 3 butuh 1 menit. Mungkin tidak sempat. 1 orang ke 1 orang. Tidak cuma saja. Yang penting sekarang harus pergi dari sini dulu. Meja ini keren banget. Ayo cepat. Baik. Tapi, aku duduk. Duduk sini. Ini. Ini gimana nyalainnya? Di sini. Aktifkan. Koneksi saraf sedang stabil. Pilot sedang dipasangkan. Mecha sedang diaktifkan. Pemasangan pilot berhasil.
Lin, menyerahlah. Kalian sudah tidak punya jalan keluar. Cepat pergi. Jangan sampai tertahan oleh pasukan mekanik yang datang. Siap. Benar, Mike. Berangkat. Aku terlihat. Menemukan jejak pasukan mekanik guild Elang. Lin, terserah kamu. Tidak masalah. Ada juga yang mau datang sendiri demi serum ini. Cepat menyerah saja. Meski kamu punya meta yang lebih canggih dari kami, tapi jumlahmu pasti tidak sebanyak kami. Sudah disuruh tahu, ya ingat. Kali ini kami pasti bikin kamu cacat. Bikin cacat? Siapa yang jadi cacat? Belum tentu. Program Fuse ya Titan. Putus lagi jaringannya. Siapa yang atur program kontrol sialan ini? Tiap kali Link masuk kayak rumah sendiri aja. Paham sekarang. Hukuman paling kejam buat accuser bukan membunuhnya, tapi memutus jaringannya. Mendekati airdrop. Siap ambil. Okey, serum sudah diapa. 3 menit. Cukup untuk hancurkan pasukan mekanik yang tak terkelakkan. Tembak. Identitasnya adalah pemain catur guild Singa Merah. Di depan meja ini. Gaya selatan di utara. Kekuatan teknologi tinggi guild pada dasarnya. Sekarang guild Elang, mereka tidak punya kekuatan lagi untuk. Sialan, puluh kita bukan. Gawat. Identitasnya adalah pemain catur guild Elang. Tidak ada satupun komandan yang tewas. Kau kembali ke Kawasi sekarang. Bisa kawat identitas kami oleh kalian. Jadi sebaiknya kami pergi ke peta London. Tidak, kami kembali ke peta Meksiko. Di sana masih ada 1 sel lagi. Kalau dapat serum ini, kami akan pegang kendali penuh di seluruh permainan. Dengan kamu yang nama Misi Punta, harusnya bisa lawan petarung kuat lain yang cuma punya 3 menikan. Iya juga. Kenapa aku lupa sama airdrop di peta Meksiko? Asal dapat 1 botol serum lagi, kakak Suya bisa pulih kekuatannya dan hajar semua. Hei, kalian berdua jangan gak di pangkuan aku. Tapi, pergi ke peta Meksiko tetap berisiko besar. Urusan serum di peta Meksiko bukan cuma kami yang tahu. Semoga kami bisa sampai di sana sebelum yang lain. Aku punya firasat. Pertarungan serum di peta Meksiko kali ini akan jadi pertempuran puncak dari turnamen 4 kubu ini. Para petarung kuat dari Gunel Tipu, kemungkinan besar sudah menunggu kami di sana mencari serum, lalu habisi kami sekalian. Sepertinya kami bertiga cukup kompak. Sama-sama pikiran menunggu orang di sini. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Tentu, kerjasama yang menyenangkan. Habis Guild Matahari Merah, habis Link. Itu target utama kami sekarang. Boleh kerjasama, tapi aku punya satu syarat. Sahkan ke aku. Aku mau bunuh dia sendiri. Tentu, syarat kecil itu tidak masalah. Selain itu, aku juga sudah siapkan kartu truf lain untuk hadapi Link. Aku jamin, Link pasti kehilangan fokus kalau lihat ini. Siapa tahu dia langsung menyerah. Siapa dia? Dia satu-satunya luar Link. Anggota guild Tiang yang jadi penjaga. Coba pikir. Kalau Link lagi bertarung, terus dengan kita siksa keluarganya, kira-kira dia bakal gimana? Hahaha, bagus. Meski caranya nggak banget, tapi emang manjur. Menarik. Waduh. Kau ingin jadi kuat utama sampai berjalan sih. Pertarungan ini udah jelas hasilnya. Guild Tiang tamat dah. Sabar dulu. Orang berkepala kain ini bisa jadi palsu. Coba ingat. Pas awal permainan, yang namanya Nuyo kan sempat kabur dari pengkhianat. Oh, begitu. Keluarga Link udah kabur. Orang di samping Zeus pasti palsu. Tapi, kalau orang bertopeng itu niru suara Wagaling, bisa aja Link ketipu. Soalnya dia nggak bisa lihat semuanya. Jadi nggak tahu kalau itu palsu. Benar juga. Sekarang tinggal tunggu keputusan Link. Benar kata kamu. Di sana emang ada jebakan. Dan semuanya orang lama. Lin, bisa nggak yaw-yaw kendalikan mecha? Tapi kasih akses suaranya ke aku. Yo, astag, wonta. Aku yang kendalikan mecha? Di luar,
bisa jadi ada raja. Kalau raja itu lihat keturunan, habis sudah. Oke, kamu keluar dari mulut operasinya 10. Kasih aksesnya ke Yao Yao. Rasanya aneh banget. Oke, nah, sekarang beres. Keren abis. Peringatan. Level energi meningkat. 3 orang tingkat A muncul. Tekan tombol merah sebelah kiri. Hindari serangan mereka. Siap. Yang mana ya? Tombol merah. Kayaknya Zeus dan yang lain di dalam kepungan. Udah nggak sabar nungguin. Aku turun nemuin mereka. Bagus. Sekarang tekan tombol hijau sebutkan. Ayo, Su Emu, aku duluan ya. Kita jalanin sesuai rencana aja. Oke. Su Emu, akhirnya ketahuan juga kan. Tunggu aku selesai bertarung. Kamu bakal tamat. Bos, ada 3 buah catur terbang cepat ke arah Katsuya. Yang paling kiri matanya ditutupin kain hitam. Matanya ditutupin kain. Di saat genting begini yang mau lakuin. Paling cuma raja aja. Tapi ini juga bisa jadi taktik mereka buat mencong musuh. Biar orang lengah. Biar aman. Mending cek dulu identitasnya. Sistem. Bisa nggak aku cek identitas mereka tanpa lihat mereka? Fungsi pencarian sekitar aktif. Anda bisa cek identitas 2 buah catur dalam jarak 500 meter. Selain Suya, ternyata ada 5 buah catur dalam jarak 500 meter ke depan. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan 2 buah catur lainnya lagi nungguin waktu buat nyerang Suya? Cek dulu orang berkain hitam itu. Sistem, cek identitas buah catur paling kiri di bawah. Sistem sedang mencari. Mohon tunggu. Jasro, Raja Guild Gemma. Benar aja. Kalau begitu, kemungkinan kecil 2 orang yang bareng Chasro itu raja. Sistem, cek identitas buah catur pojok kanan atas panel. Sistem sedang mencari. Mohon tunggu. Mandri, nama Sandi Cobra, Raja Guild Eagle. Cobra Raja Guild Eagle. Tapi kalau mata-mata ini nggak gabung ke Guild Chiang, ya kabar bagus juga sih. Jangan bersembunyi terus di belakang. Kalau berani keluar aja lawan aku sampai habis. Asyik! Raja lawan raja, akhirnya dimulai. Siapa yang bakal menang ya? Nggak sabar. Tingkat F lawan tingkat A, kayaknya nggak ada peluang. Tapi tingkat F ini adalah M. N yang udah ciptain banyak keajaiban. Aku yakin dia pasti bisa ngalahin Jasro. Oh ya, wah, pertandingan ini makin seru aja. Aku penasaran. Kali ini gimana cara ngadep orang yang punya 3 kondisi sempurna? Cuma nggak bisa lihat. Selain itu nggak ada batasan apapun. Suruhnya apa saja ke saya semua negara kuat menggunakan sistem atau item keseimbangan yang diberikan sistem. Dan kali ini, dia tidak punya aturan apapun yang bisa digunakan. Siapa bilang tidak ada aturan? Apa? Kalian pikirkan, kenapakah Slow harus menutup mata? Bukankah karena takut bertatapan dengan M? Benar juga, itu aturan catur raja. Siapa yang lebih dulu melihat mata lawan, dia yang menang. Tapi bagaimana M bisa memanfaatkan aturan ini? Hah? Siapa yang tahu? M, keluar kamu. Terus bersembunyi di dalam meja, kayaknya kamu takut. Untung. Lin? Berisik banget. Terus teriak-teriak tidak berhenti. Kapan selesainya? Akhirnya kalian datang juga. Kamu cepat naik ke atas, biar aku dan Zeus yang urus ini. Mengerti. Jangan harap. Nona Lin, lawan kamu adalah kami. Sebelum khawatir dengan M, sebaiknya kamu pikirkan diri sendiri dulu. Tolong jangan terburu-buru. Tidak akan lama lagi, kamu bisa menyusul mereka. Tidak tahu diri. Pergi. Kalian punya cara lain apa lagi? Ini adalah bom. Mau kabur untuk menyelamatkan M, tidak semudah itu. Sial, terus ditahan mereka seperti ini. Aku sama sekali tidak bisa menyelamatkan Su Mu. Kalau dia sebagai catur raja sampai mati, seluruh guild Qi yang bisa hancur.
Su M Yu. Lin, kamu tenang saja hadapi dua orang lainnya. Musuh yang sudah pernah kalah seperti ini, mana mungkin bisa membunuhku dengan mudah. Ya sudah kalau begitu. Kalau begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga menyelesaikan mereka dengan cepat. Baru pertempuran ini ada kesempatan untuk berbalik. Bos, orang yang pakai penutup mata hitam itu, dia datang. Sekarang kita harus bagaimana? Yao Yao, kamu ngasih ingat identitas bidakmu kan? Aku bidak penjaga. Apa bidak penjaga punya skill yang bisa mengalahkannya? Bidak penjaga tidak punya skill yang bisa mengalahkannya. Tetapi bidak penjaga bisa menghalangi satu nyawa penduduk Cipkaya. Situasi sekarang genting. Sebentar lagi giliran kamu berkontribusi. Tapi bos, tadi kamu tidak bilang ke kakak Surya kalau kamu bisa mengalahkannya. Kalau begitu, pasti kamu punya rencana dong. Rencana apa? Tadi teriak-teriak itu cuma mau buat dia fokus aja. Tapi tidak apa-apa. Kamu baru operasikan mecha bukan mode otomatis. Lari kencang ke satu arah. Aku pikirkan cara lain untuk menghadapinya. Ya sudah kalau begitu. Tenang aja. Tenang. Orang ini dalam 15 detik tidak akan bisa mengejar kita. Ini. Cara M menghadapi Kaslo itu lari. Dia tidak mungkin pikir dengan begini bisa menunda waktu kan? Kaslo level maksimal itu bisa serang jarak jauh loh. Jangan-jangan lari ini bagian dari rencana M? Sangat mungkin M mau buat Kaslo lengah untuk mencapai tujuannya. Si M ini memang licik banget. Aneh banget. Mana mungkin M pilih cara lari paling jelek seperti ini? Kalau orang lain pakai cara lari seperti ini, aku pasti langsung eliminasi tanpa pikir panjang. Tapi yang lari dengan cara ini justru M. Dia melakukan ini pasti ada maksud tertentu. Dia pasti sudah buat rencana untuk membunuhku. Bocah licik, aku tidak akan kena tipuanmu. M ini reputasinya terlalu besar. Sering tidak main sesuai aturan. Ini mudah mempengaruhi penilaian awal kita. Iya, mungkin saja M memang cuma mau kabur biasa. Kaslo malah kasih dia waktu kabur tambahan tanpa alasan. Maya dan nyata, nyata dan maya, ilmu perang Tiongkok memang luar biasa. Sekarang tinggal lihat Kaslo pilih apa. Ternyata sengaja tidak mengejar, tapi ini juga bagus. Bisa kasih aku banyak waktu. Sebelumnya di peta New York, kesempatan bertanya ke sistem yang diaktifkan ulang masih tersisa 1 kali. Pas sekarang dipakai. Sistem, bagaimana cara cepat mengalahkan Kaslo dalam kondisi level maksimal? Sedang mencari, mohon tunggu. 10 detik kemudian, berhenti lari, lalu menoleh ke arah Casco dan bilang, lari yang lebih cepat dong. Kalau lambat begini, bagaimana aku bisa hilangkan rencanaku? 30 detik kemudian, menghadapi tinjuan Casco sambil terus bicara. Kamu sebenarnya belum bisa bergerak bebas dengan mata tertutup kan? Kain hitam ini cuma penutup aja, nggak ada fungsinya sama sekali kan? Bukan cuma itu, malah sangat mengganggu pandanganmu. Kalau aku sekarang keluar dari kokpit dan langsung lihat ke arah matamu, menurutmu siapa yang bakal menang duluan? Setelah mengendalikan mecha dan berkelit dari Chasro selama 1 menit, membuka kokpit, lalu menyuruh Yao Yao pakai bajumu. Meringkuk, lompat dari udara, kemudian menatap Chasro. Setelah hitung 3 detik, kamu baru keluarkan kepala dari kokpit. Ternyata kain hitam di matanya cuma hiasan. Kalau begitu, jadi lebih mudah. Cepat, Yao Yao turun. Aku yang kendalikan mechanya. Hah? Oke, tunggu sekarang. Sistem sedang tersambung. Lah yang lebih cepat dong. Lambat begini, gimana aku bisa jangka rencana aku? Benar juga. Perkiraanku tadi tepat. Kamu sebenarnya belum bisa bergerak bebas dengan mata terputupkan. Kain hitam ini cuma penutup. Gak ada gunanya sama sekali kan. Bukan cuma itu, malah sangat mengganggu pandanganmu. Wah, dia benar juga ternyata. Aku sekarang memang belum bisa bergerak bebas dalam gelap. Meskipun pakai penutup mata bikin pandangan terganggu, tapi jauh lebih aman. Kalau aku sekarang keluar dari kokpit dan langsung lihat matamu duluan, menurutmu siapa yang bakal menang? Pakai penutup mata hitam supaya saat berhadapan langsung, mataku nggak kelihatan duluan sama lawan, tapi setelah M bilang begitu, aku... sudahlah, jangan biru. Soalnya M yang rang F emang punya otak. Kalau adu strategi sama dia, aku pasti kalah. Jadi, aku cuma bisa menang pakai kekuatan. Kenapa? Mau pukul aku sampai mati dengan mata tertutup? Selagi masih dekat, sekalian bunuh dia. Dia menghindar. Sial. Pantang lari. Kamu yang kesini.
Tang, kamu mainin aku ya? Licik banget. Pola tinjuannya sudah aku hafal. Sekarang bisa lanjut ke rencana berikutnya. Jasro yang rang A ternyata nggak bisa bergerak bebas dalam gelap. Gimana caranya dia bisa sampai rang A? Pertarungan Zeus sudah hampir selesai. Sekarang Jasro cuma bisa coba taruh. Buka mata dan cepat bunuh M. Kalau enggak, seluruh pertempuran bakal dikuasai guild Chiang. Yo, sebanyu. Lepas baju. Aku cuma pakai 2 lapis baju. Dalamnya cuma pakai tampuk kecil. Beneran mau aku lepas? Depan kamu lepas bajumu? Maksud aku, lepas jaket luarku, terus kamu pakai. Aku lagi kendalikan mecha, nggak bisa gerak. Cepetan. Rencana selanjutnya butuh kamu. Kakak, celananya juga mau dilepas? Nggak usah. Kalau kamu pakai baju atasanku sampai jadi baju panjang, celana nggak masalah. Oke, kakak, aku harus ngapain sekarang ini? Nanti tunggu aba-aba, bungkus bajuku dan lompat dari kokpit. Setelah lompat, matamu harus terus lihat Jasro di langit. Terus setelah itu, aku harus ngapain lagi? Kalau Jasro berhasil aku bunuh, aku bisa jemput kamu lagi. Kalau nggak berhasil, Kalau nggak berhasil, Yo bisa pasang pose keren di udara, terus tenang aja sambil tunggu mati. Tenang. Mungkin aku langsung nyusul kamu. mati bareng kakak M kayaknya bukan hal yang patut dirayakan deh. Siap. Yo, tanpa sisa, percaya salah. Oke, kakak tenang. Si Leontin kecil ini punya kemampuan kok. Aku siap. Mati kau! Jasro, kamu ngapain sih? Bunuh orang yang F aja lama banget. Kita semua bakal kalah. Yang mati selanjutnya kamu. Sialan. Jasro, serang dia. Jangan terus dipermainkan M. Sial. Beda kecerdasan mereka berdua terlalu jauh. Kalau terus begini, turnamen 4 faksi bisa benar-benar berubah. Kalau Ostidin kami yang lawan M, dia pasti sudah tersingkir. Kita akan kalah. Yang mati berikutnya adalah kamu. Baiklah, asal aku hati-hati. Seharusnya tidak ada masalah. Ayo. Sudah memandangnya 1 menit. Waktunya pas. Sekarang, yo, lompat. Dia langsung mau lihat aku saat keluar kokpit. Orang ini pasti M. Mau lihat mataku duluan. Harus ada kesempatan dulu. M, secepat ini bisa lihat mataku? Kau mau bunuh aku dengan aturan Raja Catur? Maaf, kali ini aku salah strategi. Raja Catur tersingkir. Guild Gemma seluruhnya gugur. Bagus, dia berhasil. Kak, Ini suara Xiao MU. Kak, tolong aku. Ini, kenapa bisa? Berdasarkan analisis sebelumnya, M seharusnya Xiao MU. Tapi kenapa sekarang? Untuk amannya, periksa dulu. Karakter sedang dianalisis. Mohon tunggu. Mendapatkan Su MU. Wajah tidak diketahui. Tiada ada penyamaran. Tiada tanggal penyamaran. Jangan-jangan aku salah? Sekarang, lihat saja apakah Lin bisa mengenali identitas Star Super ini. Kalau tidak ketahuan identitas Su MU palsu, situasinya akan berubah lagi. Nanti, kalau anak buah Zeus menyiksa Su MU, Link pasti akan terganggu. Manbli, namaku The Cobra. Raja Catur Guild Elang. Gila, penyamar ini ternyata Cobra. Zeus tidak takut rencananya gagal? Kalau identitasnya ketahuan, guild Elang langsung gugur semua. Dari situasi sekarang, Zeus kemungkinan besar mau pakai Raja Catur ini untuk bunuh M diam-diam, sekaligus mengganggu emosi Ling, biar dia lengah. Kalau rencana ini berhasil, situasinya bisa berbalik lagi. 1 tembakan 2 sasaran. Mau jatuh! Jangan takut. Sudah ketangkap. Yawa kali ini bagus kan? Bagus.
Kalau masih ada waktu nanti, aku kasih kamu permen sebagai hadiah. Asyik! Yo, kamu yang operasikan mekannya. Terbang ke arah Ling. Kalau ada apa-apa, langsung lapor ke aku. Baik. Kita masuk bantu. Tapi kekuatan dua orang itu sepertinya lebih kuat dari Chasro. Kalau kita datang, takutnya malah menghalangi. Zeus dengan menyuruh orang menyamar jadi Kali untuk menipu dia dan mengganggu dia. Kalau kita tidak beritahu dia, nanti bisa ada masalah. Yang berkain hitam itu Su MU palsu. Tapi kamu kok tahu itu Su MU palsu? Kenapa aku tahu itu palsu? Karena aku ini Su MU aslinya. Kamu pernah dengar indra keenam? Instingku bilang, orang itu palsu. Sudah. Jangan bahas itu dulu. Kita harus cepat beritahu Ling. Kalau terus ditunda, bisa repot. Ling, hentikan! Kalau kamu hentikan sekarang, kami tidak akan siksa adikmu. Dia namanya Su Eitan. Aku ingat dia baru masuk ruang angkasa. Sebagai kakak. Kamu tidak mau dia baru masuk. Sudah punya trauma kan? Kalian pikir cari orang palsu? Tiru suara adikku bisa tipu aku? Cara kalian terlalu murahan. Palsu! Karbas! Buka pelutuk wajah anak itu, tunjukkan ke Ling. Dia tidak percaya. Potong satu tangannya. Jangan! Xiao Enyu. Suya, tenang dulu. Ini pasti palsu. Mereka melakukan ini. Cuma bikin kamu kias. M itu Su MU. M itu Su MU. Tapi kalau saja aku salah tebak. Aku belum melakukan analisis model karakter untuk memastikan. Karena waktu itu aku sudah yakin dia itu Su MU. Tapi dari sudut pandang lain, Xiao MU dan M paling beda. Lihat di kemampuan mereka. Dengan kemampuan M, dia mustahil jadi pemain baru yang baru masuk ruang. Kak, sakit banget. Jadi, M itu Xiao Enyu atau bukan? bagus. Dia kena jebakan. Selama dia punya sedikit saja keraguan, rencana kita berhasil. Ling, kita bisa mundur selangkah. Kamu belum terdengarkan kami lagi. Kami serahkan Su MU ke kamu. Bagaimana? Kak, jangan pedulikan aku. Aku kan sudah lulus babak pemula kemarin. Masih punya satu kesempatan lagi. Tanganku putus. Xiao Enyu, kamu ingat waktu aku di ruang? Sepertinya Ling masih tidak percaya ini keluarganya. Kalau begitu, aku potong lidahnya saja. Tunggu, Bagus. Ling, atau kamu bunuh saja kami langsung. Iya, itu kepala ini. Itu barang palsu yang kami siapkan. Kamu bisa bunuh kami pelan-pelan sambil dengar dia berteriak. aku harus bagaimana? Habis. Zeus dan yang lain berhasil juga. Dalam kondisi seperti ini, Ling sudah dengan Su Enyu yang asli dan palsu. Selain Algojo yang berdarah dingin, tidak ada yang sanggup melihat satu-satunya kuat. Bisa dibunuh dia mengangkat sendiri. Mengendrak keluarga orang demi mencapai tujuan. Itu tindakan pengecut yang licik. Zeus sama ngecep di nomor 2 di ruang. Ada alasannya juga. Bajingan. Begitu sampai di dekat Su Enyu, situasi ada di tangan kami. Tunggu. M, Xiao Enyu. Shuai Qi dari guild pelang sendiri yang memerankan keluarga Ling. Kalian berani juga ya? Su Enyu ini dipalsukan oleh Shuai Qi dari Guild Elang. Tunggu. M sialan, merusak rencanaku lagi. Bagaimana dia tahu umpan ini adalah Shuai Qi dari guild kami? Cobra menyamar jadi Su MU. Cuma aku dan Cobra yang tahu. Sendera ini Shuai Qi dari Guild Elang. Kamu bisa aja. Mau jadi pahlawan juga jangan begini caranya. Ling, aku rasa kamu juga paham. Pentingnya turnamen 4 guild untuk setiap guild. Menurutmu di pertandingan penting begini, Zeus mau ambil risiko seperti itu? Orang itu, dia bukan adikku. Tentu saja. Bukan cuma itu. Orang yang menyamar jadi Su MU ini adalah mata-mata tingkat tinggi guild Elang di Huaxia. Cobra. Kalian masih ada alasan lagi
Sialan. Rencana ini cuma aku dan Cobra yang tahu. Cobra sangat loyal pada guild kami. Dia digunakan Asia. Lalu masalahnya di mana? Bagaimana M bisa tahu? Dia menilai dari ucapan dan tindakan Cobra. Itu juga mustahil. Dia kenal Cobra sebelumnya. Kalau tidak kenal Cobra, bagaimana dia tahu identitasnya? Jangan bahas dulu bagaimana M bisa tahu. Sekarang tergantung Ling percaya dia atau tidak. Kalau Ling percaya, maka peluang Guild Chiang menang jauh lebih besar. M, kamu ingat sebelum game dimulai, kita ngapain? Benar, sebelum game dimulai aku telepon Xiao MU. Cuma Xiao MU yang asli tahu hal ini. Kalau M jawab aku, berarti dia Xiao MU. Aduh, ketinggian 300 meter terlalu bahaya. Kita selesaikan cepat saja. Sebagai benar, dia memang Xiao MU. Masih mau selesaikan chat? Kamu terlalu meremehkan kami. Hah? Sialan. Lihat ekspresimu. Aku yakin kamu penasaran bagaimana aku tahu hal ini. Sebenarnya sederhana. Kalau Su MU yang asli ada di sini, kalian tidak perlu pakaikan dia penutup wajah. Kamu pakaikan dia penutup wajah. Cuma buat jaga-jaga dari aku yang Shuaiki ini. Tentu saja, mungkin juga kamu ingin memanfaatkan Su MU palsu ini untuk menyerang bidak komandan lainnya. Siapa sangka umpan ini adalah bidak komandan dari Guild Elang? Kata-katamu bagus, tapi lihat saja apakah Ling percaya atau tidak. Ling, gimana kau broken knowledge-mu? Lihat apakah kata-kata M itu benar atau bohong. Baiklah, aku akan bertaruh. Gawat! Hentikan dia! Habis sudah. Sadar kami, Ahwan. Rencana kami berantakan total. Rencana Zeus gagal. Sialan. Kenapa Zeus menggunakan rencana yang sangat berisiko? Kami menginvestasikan setidaknya sepertiga kekuatan elit kami dalam turnamen ini. Kalau gagal, strategi Guild Elang di ruang ini akan berantakan total. Sudahlah, kali ini aku Zeus yang sial. M, tunggu saja. Kalau ada kesempatan lagi, aku pasti akan mengalahkanmu. Aku sangat menantikannya. Awasi Danding. Serang dengan sekuat tenaga, bobol pertahanan mereka. Kita serang bersama. Ini satu-satunya kesempatan kita. Baik. Apa? Apa yang sedang terjadi? Bukannya kita sepakat untuk kabur bersama? Kabur? Bila komandan Guild Elang kami sebentar lagi akan mati. Aku sebentar lagi akan mati. Sebelum mati, aku harus menyeretmu ikut mati. Zeus, kamu kejam sekali. Maaf ya kawan. Demi kepentingan Guild, terpaksa aku lakukan ini. Pemain Zeus membunuh pemain Alsi Danding. Identitas Alsi Danding adalah bidak satria dari Guild Singa Merah. Kamu benar-benar kejam. Demi kepentingan, bahkan teman pun kamu bunuh. Terus kenapa? Toh Guild kami sudah pasti akan gugur semua. Sebelum mati, tentu saja aku harus menyeret seseorang ikut mati. Lagi pula, aku sudah membantumu menyelesaikan petarung kuat Guild Singa Merah. Meringankan beban guildmu, kamu seharusnya berterima kasih. Benar juga. Jadi sebagai tanda terima kasih, aku akan meringankan penderitaanmu dan langsung mengirimmu pergi. Kalah judi harus terima. Ayo. Pemain Zeus dibunuh oleh pemain Ling. Identitasnya adalah bidak pion dari Guild Elang. Kemampuan khusus bidak pion aktif. Orang yang membunuhnya adalah bidak satria dari Guild Chiang. Aksi Zeus ini membuatku bingung. Kalau dia bisa bekerja sama dengan Alsi Danding dan bertarung melawan Ling, mungkin masih ada peluang. Apa kamu lupa? Mereka berdua tidak minum ramuan airdrop. Kekuatan mereka terus dibatasi di level F. Makanya mereka menggunakan trik Su MU palsu itu untuk menggoyahkan mental Ling dan mengalahkan Ling. Lalu kalau dia membunuh Alsi Danding, membunuhnya tidak ada gunanya untuk menyingkirkan Ling. Bidak komandan Guild Elang sudah terbongkar. Zeus tahu guild mereka pasti akan hancur. Karena tidak bisa menyingkirkan Ling, satu-satunya cara adalah menjaga peringkat guild Elang mereka di ruang ini. Peringkat guild di ruang ini ditentukan berdasarkan total poin performa pemain guild. Jadi, membunuh Alsi Danding bisa mencegah total poin guild Singa Merah melampaui guild Elang mereka. Begitu ya? Lihat saja nanti kamu tahu. Apa? Alsi Danding tersingkir.
tersingkir. Penyangga jiwaku tersingkir. Bagaimana aku bisa? Ketemu. Aku adalah Quedo. Ikut aku bisa melindungimu. Gawat! Sialan! Identitas bidak pemain Lia ditemukan oleh pelindung guild Singa Merah. Pemain Lia tersingkir. Apa? Identitas Lia adalah bidak komandan dari guild Singa Merah. Semua peserta guild Singa Merah musnah. Bisa seperti ini juga? Jadi Zeus sejak awal sudah menghitung. Begitu Alcydani mati, bidak komandan guild Singa Merah akan kehilangan kendali mental. Begitu bidak komandan mati, guild Singa Merah akan tersingkir terlebih dahulu sebelum guild Elang. Dengan begitu total poin mereka tidak akan melampaui guild Zeus. Tapi dengan begini, guild Ciang kami adalah pemenang terbesar dalam pertandingan ini. Begitu mereka mengalahkan Cobra, permainan akan berakhir. Cobra, petarung kelas A dari Regu Pithon. Orang asli Tiongkok. Nenek moyangnya tidak pernah keluar negeri. Orang seperti ini jadi mata-mata. Benar-benar mengejutkan. Hampir saja, Ling. Tinggal sedikit lagi kau kalah dariku. Tidak menyangka, kan? Aku adalah mata-mata guild elang yang ada di Tiongkok. Diam! Aku tidak tertarik mendengar ceritamu. Melihat wajahmu saja aku sudah kesal. Begitu kembali ke dunia nyata, yang menantimu adalah kematian sungguhan. Benarkah? Apa? Kenapa dia bisa? Ingin membunuhku? Sepertinya tidak semudah itu. Tidak menyangka, kan? Zeus langsung memberikan ramuan itu kepadaku setelah mendapatkannya. Sekarang 3 menit kondisi puncakmu akan segera berakhir. Kau akan kembali jadi kelas F. Kau bukan tandinganku. Selanjutnya, Dengan kemampuan seadanya itu, kau berani bicara besar. apa? Ramuan diberikan padamu juga percuma. Celaka. Lupa soal sang jenderal. Identitas Cobra adalah Jenderal Guild Elang. Jenderal Guild Elang tewas. Peserta Guild Elang seluruhnya musnah. Chief! Hah, sudah selesai? Orang ini tidak bisa biarkan. Secepat itu? Makin sombong, makin cepat mati. Apa saya? Berlihat keadaan, aku sempat khawatir pun peling. Ternyata setipu aja. Memang harus Guild Ciang. Guild Gemma, Guild Singa Merah, Guild Elang. Guild Ciang memenangkan turnamen kali ini. Kalian berdua luar biasa. Pertandingan cepat sekali selesai. Ini semua berkat bos M kami. Tadi juga berkat bos M kami yang menolongku tepat waktu. Kalau tidak, kakak Suyanyu ini bisa repot. Ah, tidak juga. Kau terlalu berlebihan. Selamat kepada kubu Guild Ciang yang memenangkan turnamen 4 pihak. Sekarang akan kembali ke ruang pribadi. Pemain harap bersiap. Selamat datang kembali di ruang pribadi Anda. Selamat karena sebagai jenderal, Anda membawa Guild Ciang memenangkan turnamen ini. Sistem sedang menilai Anda. Mohon tunggu. Ling sebagai penasihat menunjukkan performa luar biasa. Kali ini, aku dan Suya hampir sendirian melawan 3 guild. Bagaimanapun juga, dia naik ke kelas S harusnya tidak ada masalah besar. Tapi dari sikap Suya tadi, setelah aku kembali nanti, Punya identitas keren itu, sampai lama menyembunyikannya dari kakak. Kalau tidak beri penjelasan, awas kau. kelas E lawan kelas S, ada peluang menang? Pengumuman sistem. Dia akan mendapat hadiah melimpah dari sistem. Penantang kelas S urutan ke-14. Kukira Suya sudah kekuatan puncak di dunia saat ini. Tadinya aku pikir punya kakak dengan kekuatan terkuat di dunia bisa hidup santai. Ternyata harus berusaha lebih keras sendiri.
Melihat Suya yang tidak bisa diandalkan itu, pasti yang terlemah di antara 14 kelas S. Kenapa rasanya ada amarah entah dari mana? Ini dia. Akhirnya mendapat penilaian sempurna. Selamat, Anda menjadi pemenang. Hadiah yang Anda terima sebagai berikut. Jabatan Hakim Neraka. Sebagai tamu di ruang siaran langsung, nilai penampilan Anda kali ini adalah air danau pasir ungu. Air danau pasir 11. Misteri kebungan. Mendapat keterampilan Papanjat Usian Ki Tiongkok. Kotak misteri kebungan. Air danau pasir ungu. Penampilan luar biasa Anda menarik perhatian pindah Hajan Haka. Anda suap pengangkatan dari kerajaan bawah. Selamat, Anda yang jadi hakim kerajaan bawah. Aku jadi hakim kerajaan bawah. Artinya aku bisa kendalikan hidup mati orang. Sistem, malah aku saat ini membuku kehidupanku. Anda belum dilantik, jadi belum dapat barang itu. Ya kan, dilatih. Pergi ke kerajaan bawah. Gimana caranya? Setelah mati, Anda bisa ke kerajaan bawah dan jadi hakim. Kalau Anda buru-buru, kerajaan bawah bisa buka jalur khusus. Percepat kematian Anda. Aku nggak buru-buru. Tolong jangan atur aku. Terima kasih. Sistem, cek info 3 hadiah lainnya. Memuat, tunggu sebentar. Papan catur Tiongkok. Setelah pilih seseorang yang terlihat, bisa paksa dia main catur di papan ini. Kotak keberuntungan. Bisa dapat apa saja, atau nggak dapat apa-apa. Semua tergantung keberuntunganmu. Air danau ungu, efek pemulihan super kuat. Kalau tubuh direndam di dalamnya, tiap menit nambah 0,5 poin atribut permanen. Bagus semua nih. Buka kotaknya dulu. Selamat, Anda dapat 30 poin atribut bebas. Dapat item khusus, kartu tantangan ganda. Dapat skill, penyamaran benda. Penyamaran benda. Bisa jadi benda apapun yang terlihat selama 3 menit. 3 kali sehari. Mantap, jadi benda apapun selama 3 menit. Kalau dikejar nanti, aku bisa langsung jadi benda buat sembunyi. Sistem, naikin fisik, kekuatan, kelincahan jadi 20. Setelah selesai, buka panel atributku. Cek atribut keseluruhanku sekarang. Memuat, tunggu sebentar. Kode AM. Level E. Fisik 20. Mental 30. Kekuatan 20. Kelincahan 20. Lain yang bisa dibagi 19. Waktu habis. Bagus, dapat banyak kali ini. Anda akan balik bernyanyi Agon 3 detik. Bersiaplah. 3, 2, 1. Pemain M kembali ke dunia nyata. Game ini makin seru. Nyonya, baru pulang sudah mau pergi lagi? Ya, makin disahkan ke kalian. Aku mau hukum anak nakal. Hukum anak nakal? Siapa anak nakalnya? Nyonya, sebentar lagi ada rapat pimpinan. Anda ikut? Rapat pimpinan? Aku mau resign. Rapat pimpinanku serahkan ke kamu. Aku yakin kamu bisa. Tetapi Orang kuat memang bebas. sudah terbuka. Sebelum rapat pimpinan dimulai, aku harus urus hal lain dulu. Dia masih nggak mau bicara? Lily, kita sudah bersaudara 20 tahun lebih. Kenapa kamu jadi pengkhianat? Kenapa? Lily, sekarang ceritakan semua tentang kamu jadi mata-mata guild elang. Kita masih bisa cari keringanan hukuman. Lily, nggak ada yang mau sakiti kamu di sini. Aku dan kakak akan lindungi kamu. Lily, bicara! Apa orang berkode P itu yang tarik kamu jadi mata-mata guild elang? Hehehe, kakak. Kalian mau tahu kenapa aku jadi mata-mata guild elang? Wanita ini yang bikin aku jadi mata-mata guild elang. Orang berkode P itu adalah ular sanca. Huruf awal ular sanca dalam bahasa Inggris adalah P. Wanita jahat ini yang dorong aku ke jurang. Musim panas waktu aku 18 tahun, kami berenam jalan-jalan. Waktu itu dia kenalikan aku pakai obat, bikin aku menderita. Dia ancam aku, kalau aku nggak gabung, dia bakal lebih kejam lagi ke aku.
Kakak, nggak mungkin kan? Tunggu, lanjut dulu. Ular sanca nggak bermasalah. Baik. Jadi kamu jadi mata-mata guild Lang musim panas tahun itu? Betul. Aku ingat itu saat kita baru ikut game ruang angkasa pertama kali dan dapat bakat yang sangat bagus. Kamu masih pura-pura apa lagi di sini? Jangan bilang kamu pikir kalau aku mati. Kamu bisa kabur? Orang yang ngobrol sama aku dengan kode P itu kamu. Kamu orangnya. Kamu yang udah hancurin semua yang aku punya. Aku bukan orang yang pakai kode P itu. Ini sebenarnya kenapa sih? Lily bisa jadi kayak gini karena dia dihipnotis waktu umur 18 tahun. Apa? Soal ini cuma aku sama kepala Kin yang tahu. Sejak hari piknik itu, Lily dihipnotis terus tiap hari. Ingatan dia sebelum umur 18 tahun terus dihapus. Diganti sama ingatan palsu jadi mata-mata guild Lang. Masa? Dihipnotis tiap hari? Emang bisa? Penghipnotis tingkat tinggi kalau udah kasih hipnotis yang dalam, orang yang dihipnotis bakal otomatis hipnotis diri sendiri tiap hari. Cara hipnotisnya pakai obat. Benar, obat ini biasanya jadi barang super langka yang dicari penghipnotis di pasar gelap dunia. Kalau pakai obat ini sampai hipnotis dalam banyak, memang bisa sampai kepribadian sama ingatan berubah total. Aku nemu banyak obat kayak gini di rumah Lily. Masa sih? Kenapa aku bisa jadi kayak gini? Siapa yang udah lakuin ini ke aku? Kenapa orangnya harus aku? Waktu aku sadar soal ini, langsung aku bicarain sama kepala Kin. Kita mau bersin ini sebelum jadi masalah besar. Cepat cari menghipnotis buat bantu dialog asli dari hipnotis. Tapi, hipnotis dari orang di balik ini bukan yang bisa dilepas penghipnotis biasa. Buat selamatin Lily, butuh waktu pengobatan yang sangat lama. Siapa sangka pas lagi diobatin, dia dikenalin lagi sama hipnotis. Sekarang semua orang udah tahu dia mata-mata guild Lang. Kenapa orangnya harus aku? Kenapa aku harus kena hal kayak gini? Kerugian yang Lily bikin ke guild bakal aku tanggung sendiri. Aku pasti bakal cari tahu penghipnotis di balik ini. Terus kuliti dia hidup-hidup. Jangan. Aku ngaku. Aku ngaku semua. Aku ngaku semua. Punya identitas sekeren ini. Tapi disembunyiin dari kakak. Kamu salahnya apa? Tapi kakak juga nggak bilang ke aku kalau kakak itu Ling. Soal ini kita impas deh. Itu buat lindungin kamu. Kalau nggak sengaja bocor identitas aku. Terus musuh datang gimana? Kalau identitas aku ketahuan, kita berdua nggak bisa santai lagi. Kalau identitas aku ketahuan, kayaknya hidup aku lebih nggak tenang. Kak, aku nggak ngomong ke kakak juga takut kakak nggak jaga mulut. Terus musuh aku datang. Kayaknya sekarang musuh aku lebih banyak beberapa kali lipat dari musuh kakak deh. Ya udah. Jangan naik topik. Coba cerita, gimana caranya kamu bisa seperti ini? Ini. Nggak mau cerita ya? Kalau gitu hukuman Basir Ayu, semua tuan jajan dikumpulin batal menikah. Hukum Waso Ayu, tidak harus cintai aku. Hukum Waso Ayu, usah hasil cengkak. Ada apa-apa nggak boleh rahasia sama akak. Semua uang jajan disita. Terus aku gimana mau jajan? Gimana mau beli pulpen? Kok hukumannya banyak banget? Aku protes. Protes nggak diterima. Kak, minggir dulu. Aku kehabisan napas nih. Cepat setuju. Kalau kamu nggak setuju, aku nggak pas. Setuju. Apapun yang kakak bilang, aku setuju. Aku menyerah. Gitu dong. Hah? Kayaknya lolos juga buat sementara. Tapi dia nggak nanya lebih lanjut. Jangan-jangan karena... Xiao Enyu, janji sama aku. Kalau kamu mau lakuin hal berbahaya, harus bilang ke aku dulu ya. Waktu aku dengar suara si kobra palsu jadi suara kamu yang teriak kesakitan. Aku hampir nangis. Suya. Iya, kalau ada hal berbahaya nanti, pasti aku bilang ke kamu dulu. Tidur ini enak banget. Hah? Ini kenapa sih? Aku ingin rumah aku di bawah sebirannya Johnson. Kok jadi lapangan?
Ini juga rumahku. Bagian mana yang salah ya? Khusus pasti. Aku sekarang ada di kampus Universitas Ki. Ini gimana ceritanya? Su MU si pemalas. Udah bangun belum? Ayo cepat bangun, sekarang. Aku khusus antre beli cakwe sama bubur kedelai paling enak di Beijing. Kak, kamu mau jelaskan dulu nggak ini kenapa? Kok tiba-tiba kita udah sampai Universitas Ki? Kamu kan bakal kuliah di sini? Ribet kalau aku ikut kamu ke sini terus cari rumah lagi. Lagian rumah si nyaman ini sayang banget kalau ditinggal. Jadi ya sekalian aku bawa ke sini. Kak, masa kita harus buru-buru pindah sekarang? Sekarang masih bulan Juni. Aku juga nggak mau pindah secepat ini. Su Enyu itu adikku. Udah ketahuan di siaran langsung. Kalau nggak cepat pergi, tinggal di sana bisa bahaya. Terus kenapa rumahnya harus di dalam kampus Universitas Ki? Nggak bisa di luar? Pak mau mikir, kamu mau kuliah? Kita tinggal di kampus, enak kan? Kamu ngajar? Kamu lihat apa? Aku ini dosen teknologi super di kampus. Su Enyu, kamu sebentar lagi jadi muridku. Kak, buatin aku sertifikat ngajar dong. Aku juga mau ngajar. Mata kuliahnya namanya Studi M. Kalau M sendiri yang jelasin video tentang dirinya, kayaknya bisa juga ya. Iya kan? Jadi Kak, tolong ya. Baiklah, kamu mandi dulu. Nanti langsung aku urusin. Makasih Kak. Sudah, sertifikatnya jadi. Ini udah selesai. Ya iyalah, kakakmu ini hebat. Kelas ini udah aku urus sama pihak kampus. Kamu mau ngajar kapan aja boleh. Waktunya terserah kamu. Mau pagi ini juga nggak masalah. Ini apa? Panel ini ada AI. Kamu mau ngapain di internet? Dia bisa bantu. Bisa masuk ke website resmi Universitas Ki. Lewat software. Kirim info kelasku ke semua mahasiswa Universitas Ki. AI siap melayani Anda. Ini paten kakakmu loh. Selain aku, cuma kamu yang bisa pakai. Tunggu sebentar. Mata kuliah Anda bernama Studi M. Lokasi kelasnya di ruang 3023. Ruangan ini bisa nampung 500 mahasiswa. Tombol daftar kelas sudah dibuat. Info pendaftaran akan sudah dikirim. Silakan masukkan judul. Judulnya Pakar Membongkar Kisah di Balik M. Halaman pendaftaran sudah dibuat. Informasi berhasil dikirim. Kompetisi baru selesai sehari, langsung ada kelas analisis M. Wah, kampus keren banget. Aku daftar kelas M. Cepat. Apa? Hari ini jam 10 sampai 12, cuma ada 500 kursi. Cepat rebut kursinya. Rektor terlalu percaya sama aku. Ruang 500 orang, aku tidak perlu. Pindah ke lapangan besar, nggak perlu juga. Pak, coba buka jendela. Lihat pemandangan di luar. Jendela? Ada apa? Astaga, kok tiba-tiba banyak orangnya? Selamat. Kelas Anda jadi fenomena di Universitas Ki. 1,5 jam lagi, diperkirakan ada 10.000 orang datang. Semua kelas di Universitas Ki diliburkan. Anda satu-satunya dosen yang mengajar pagi ini. Buat jaga, aku dari orang nyengor dari SUMU. Kalau bisa buat M dan SUMU muncul bareng, pasti nggak ada yang mikir SUMU itu M. Kak, kamu punya teknologi penyamaran? Kamu mau M dan SUMU tampil bareng, buat hilangkan kecurigaan? Biar semua orang tahu SUMU bukan M. Betul. Identitas SUMU dan M harus dipisah. Kelas ini kesempatan bagus. Aku udah punya rencana. Guild lain mau cari M kan? Nanti aku pakai identitas M, kasih tahu semua guild. Aku akan datangi mereka satu persatu. Tujuannya buat cari 13 S level. Aku mau tantang mereka. Dengan begitu, perhatian semua guild nggak akan fokus ke Universitas Ki. Mereka bakal sibuk nyari M di negara mereka. Oke, kita lakukan sesuai rencanamu. Aku berangkat dulu. Nanti pas acting kita improvisasi ya. Ingat, jangan sampai ketahuan. Oke. Benar-benar. Bintang memberitahuku, M ada di sini. Tapi, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?
Atau biarkan aku menemukan Tem. Biarkan aku mendapatkan yang kuinginkan. Bagus. Kesempatan datang. Bagus. Sebelum membuat heboh, aku harus tepat masuk lapangan. Nanti saat kuliah dimulai, aku ambil residensi yang berjayaku. Dengan begitu, tak akan ada yang menyangka Su MU dan M adalah orang yang sama. Setelah itu istirahat 1 buah hari, aku bisa memulai permainan dimensi keempat. Gadis kecil, mau apa kamu? Mau apa? Mau nyelonong ya? Bibi, jelas kalian yang nyelonong. Baiklah. Itu hurufnya tinggi 11. Bibi, kalian harusnya unfair di sana. Itu, Noyao. Kita ketemu lagi. Aku mau ambil tempat untuk anakku. Orangnya banyak. Gimana bisa masuk? Ante tak langgai sana. Nanti masuk sudah nggak ada tempat bagus gimana? Ini mengganggu belajar anakku. Iya. Daru disabilitas nggak boleh kami lewati. Siapa ya atur? Kalian nggak masuk atau bayar deh. Sepasang, coba kesini. Ada orang menyusup. Tidak air terus. Bukan mahasiswa Ki. Bukan, aku diundang. Diundang? Kamu siapa? Bohong juga yang ngajar dikit kek. Dia kundang. Ada masalah? Bos M. Sebelumnya di Linhai aku nggak pernah ketemu dia. Baru sampai ibu kota langsung ketemu dia di sini. Akhirnya kamu datang sendiri. Ayo, biar aku mendekat sedikit lagi. Asal mendekatimu, bisa menarikmu masuk ke permainan dimensi. Satpam, cepat usir mereka. Anakku nggak bisa kuliah sama orang yang nggak jelas asal-usulnya. Pendidikan gak ada hubungannya sama kelakuan. Keluar dari kelasku. Kalian gak diterima di sini. Keluar dari kelas. Nah, apa lagi? Jiwa jahat terdeteksi di sekitar. Kemampuan tersembunyi hakim muncul. Yang menghina kehormatan hakim akan kehilangan umur. Terdeteksi banyak jiwa terkutuk dalam tubuh penghina. Hukuman bertambah. Kemampuan tersembunyi hakim. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa? Sial! Apaan ini? Tadi pas nonton aja udah kesel sama ibu-ibu ini. Yang disabilitas aja dibeli. Sekarang jadi kayak gini. Puas rasanya. Aku ingat dia bilang tadi, suruh ibu-ibu ini keluar dari kelasnya. Kelasnya? Orang ini pegawai utama kuliah M. Coba dilihat. Ini kan bos M. Master M, ini kenapa? Lihat ibu-ibu ini cahayanya hijau semua. Ada masalah apa dia? Wah, ini pakai kemampuan khusus untuk mengendalikan ibu-ibu ini. Dia mau menipu lewat ibu ini. Tapi sabar. Sebentar lagi dia akan kebongkar. Ini, kenapa begini? Apa yang kau lakukan padaku? Aku nggak merasa kehilangan nyawa. Kenapa umurku berkurang? Dari pedemita itu, lebih baik kamu mikir. Kamu selanjutnya. Mau jelasin latar belakangmu gimana? Latar belakang? Nggak usah hahaha. Latar belakang kami nggak perlu kau tahu. Cepat serahkan metode itu. Kau tahu, aku cuma yang pertama menemukanmu. Di antara kami, yang lebih kuat dariku banyak. Serahkan metode? Metode apa yang harus kuserahkan? Terdeteksi penghina menghina lagi. Kehormatan hakim neraka tidak boleh dilanggar. Umur penghina berkurang lebih cepat. Ini kemampuan M. 50 tahun umurku hilang. Sial. Dewa jahat pun gak secepat ini mengambil umur. Umur manusia sepertingkat paling banyak 200 tahun. Kalau begini terus, aku bakal mati tua. Gak. Aku sudah datang. Kamu pasti datang gunakan. Cepat. Jangan cuma nonton. Cepat bertindak. Cepat, tangkap dia! Kabur. Kekuatan luar biasa orang-orang ini cukup menarik. Bisa menantau di kubu orang lain. Bisa melepaskan bulu kembangan untuk kabur. Apa mereka tip khusus dari manusia super? Dan lagi, apa maksud omongannya tadi? Menyuruhku menyerahkan metode. Bicaranya nggak jelas. Aneh banget. Bos, kita nggak kejar mereka. Nggak usah. Biarkan mereka pergi. Mereka punya teknik kabur seperti itu. Dikejar juga percuma. Nanti aku tinggal tunggu mereka datang mencari aku lagi. Ayo. Aku harus ngajar. Baik.
Sesantai itu? Ada musuh yang mau bunuh kamu. Kamu masih mau ngajar? Pantas saja, Bos M. Jalan pikirannya beda sama kita semua. 2 tahun lalu, kamu masih cowok ganteng lebih muda dariku. 2 tahun kemudian, kamu langsung mau masuk liang kubur. Ramalan memang kemampuan yang mengerikan. M punya sesuatu yang bisa mengalahkanku. Dia merampas setidaknya 60 tahun umurku. Sedikit lagi, kalau saja aku sempat menyentuhnya dan melempar kartu benda kepadanya, yang menang pasti aku. Kata saja, mau dikubur di mana? Aku usahakan semampuku buat kamu. Dikubur di mana? Tidak, aku masih punya satu kesempatan. Kamu punya kartu hidup mati bersama kan? Pinjamkan umurmu kepadaku. Kamu ini mau aku bunuh kamu sekarang juga. Aku punya ramalan kematianmu di tangan. Kalau kamu pinjamkan 40 tahun umurmu kepadaku, aku akan kasih tahu kamu ramalan ini. Dengan 40 tahun umurmu, aku akan masuk ruang itu dan bertaruh mati-matian melawan Eng dalam permainan. Kamu punya tattoo benda seperti itu juga kan? Sekalian berikan juga kepadaku. Katakan. Semuanya penuh. Antusias orang-orang ini tinggi banget. Pemain peramal menggunakan kartu duel paksa dan mengikatnya pada Anda. Anda akan mengikuti pertandingan ruang bersama orang dengan nama kode peramal. Mau adu denganku di ruang itu? Kalau begitu, ayo saja. Pemain Eng menggunakan kartu kesulitan ganda. Permainan ruang sedang ditingkatkan. Karena Anda tamu tetap siaran langsung, tingkat kesulitan pertandingan ini naik lagi. Tantangan ruang segera dimulai. Selamat bermain. Apa ini? Mereka kemana? Jangan-jangan mereka langsung dikirim masuk ikut permainan ruang? Cepat lihat secara langsung. Dago Eng masuk. Kenapa M berbaring di tanah? Kali ini sistem bahkan gak kasih petunjuk. Langsung masukkan semua peserta. Ini kenapa sih? Nggak tahu. Tapi pasti M bisa kuasai semua. Sekarang cuma bisa tunggu mereka bangun dulu lalu lihat situasinya. Ini di mana? Aku siapa? Kenapa aku ada di gang kecil ini? Gak ingat apa-apa sama sekali. Ini apa? Namaku BM. Selidiki posisi penjaga. Cari celah dari situ. Baru mencuri. Pilih rekan yang cocok. Akrab dengan target dengan berbagai cara. Setelah dalam lagi, silakan dan waktu bertindak. Taktik mencuri bila luka. Siapkan benda pengganti lebih dulu. Cari waktu yang tepat dan tukar dengan target. Sepertinya aku muncul di gang ini bukan kebetulan. Dan yang tertulis di buku catatan ini pasti ada hubungannya denganku. Apa itu? Ternyata kucing kecil. Aduh. Misi Museum Metropolitan New York. Mencuri. Targetnya mangkuk porselen enam warna. Jangan-jangan dulu aku pencuri kelas kakap ya? Sudahlah. Sekarang lebih baik cari cara dapetin mangkuk porselen enamal warna itu dulu. Baru bisa paham semua ini sebenarnya kenapa. Halo. Saya mau beli tiket. Baik, tunggu sebentar. Halo, ini tiketnya. Mana ya nak? Aku mau traktir kamu kopi. Boleh. Terima kasih. Aku Elisa. Namamu siapa? M. Aku masuk dulu keliling-keliling. Selesai kerja tunggu aku ya. Baik. Entah pertama. Berhasil. Museum kota penjagaannya ketat. Meski aku lihat ada celah, harus tahu detailnya dulu. Dan Elisa ini pilihan terbaik. Teman-teman, kalian sudah lihat. Sekarang M sudah mulai permainan ruang keempatnya. Nah selanjutnya, aku, Suemu, apa yang menjelaskan pada kalian? Pelajaran M. Kok bisa gitu? Tiba-tiba masuk ke mainan. Su Enyu. Kayaknya dia adiknya Ling ya? Dia adiknya Ling. Dan dia dapat sertifikat dosen dari Universitas Ki. Berarti dia pasti jago. Pak Su Enyu, kenapa M janjian sama penjaga tiket itu? Dia mau pakai dia buat masuk museum kota?
Dari karakter M, dia pasti mau lewat penjaga tiket ini. Buat tahu detail museum kota. Tapi penjaga tiket itu pasti curiga kan? Kalau M terus tanya soal museum kota, pasti dia curiga. Terus M harus gimana? Jangan-jangan ajak dia ke hotel. Terus, tenang kalian. Soal ini aku bisa kasih tahu kalian. M pasti gak mungkin begituan sama penjaga tiket. Dia itu cowok polos. Bukan. Dia cowok jujur. Mana mungkin dia pakai cara kayak gitu buat dapat info. Aku kenal banget dia. Dia gak akan buat yang aneh-aneh. Tapi Pak Su MU, M sudah dibawa penjaga tiket itu ke rumahnya. Apa? Dia berani? Hah? Ayo masuk. Elia, aku pulang. Cepat Mika. Awas! Keren banget. Suaranya kayak kenal. Elia, kamu kenapa sih? Orang ini Kok rasanya pernah lihat dia ya? Sejak kemarin pingsan bangun, kamu berubah. Mari suruh aku berintegrasi. Hari ini bikin jebakan berbahaya lagi. Hampir kena kita. Kak, bukan begitu. Aku cuma penasaran kok. Pingsan terus bangun jadi beda. Kalau gak salah aku juga pingsan tadi malam. Jangan-jangan ada hubungannya. Kota pencarian sedang dimuat. Ini apaan? Kota pencarian itu apa? Ingatan pemain sedang pulih. Oh iya, aku ingat sekarang. Namaku Su MU. Ini permainan ruang. Aku bersama pakai kueta. Ditarik paksa ke permainan ini. Penasaran? Dulu kamu sukanya boneka. Tapi sekarang, tingkah kamu sekarang kayak pembunuh sadis. Maaf. Tapi ngomong-ngomong, aturan permainan ini apa sih? Sejauh ini, petunjuknya cuma tugas di buku tatakan itu. Sudahlah, selesaikan tugas itu dulu. Nanti cari tahu apa yao-yao yang hilang ingatan punya petunjuk lain. Karena permainan ini cukup berbahaya. Penyayang otomatis penuh diaktif kan? Bila suatu saat dia penting, bisa buka info detailnya. Info detail bisa dibuka 30 kali sehari. Ya ampun, gimana bisa tenang ninggalin kamu sendirian di rumah? Kak, maaf, gak akan aku ulangi lagi. Elia, kode nama Yoyo. Peserta permainan ruang kali ini. Sekarang rasa dia pembunuh bayangan. Mau belajar cara bunuh dari catatan. Tapi kalau penakut buat eksekusi. Baiklah, karena kamu sudah minta maaf, aku maafin kamu deh. Elisa, penjaga tiket museum kota. Peluang didekati. Sekarang mikirin gimana atasi masalah adiknya. Kalau ada lagi, Aku jamin gak akan ada lagi. Oh begitu. Aku gak perlu cari manual lagi. Sistem langsung kasih semua infonya. Tapi ngomong-ngomong, tadi sistem bilang buku catatan yang dilihat Yao-Yao. Isinya semua cara bunuh orang. Dia penakut gitu. Kok sistem kasih dia identitas kayak gitu ya? maaf ya, tadi aku bikin kamu kaget. Nggak apa-apa. Lihat, aku baik-baik aja kok. Sebagai permintaan maaf, malam ini Om tinggal di sini aja ya. Sudah malam. Aku udah dulu ya, mau masukin kalian. Alia, tolong temani tamunya. Baik, Itu, aku. ayo bicara. Kamu ini siapa sebenarnya? Mau apa kamu dekatin kakakku? Kita buat kesipin kamu. Jangan coba-coba bohongin aku. Aku pintar. Ya, kita berdua apa? Nama kodenya Yao-Yao. Kamu itu alat andalanku yang sudah aku latih. Aksesoris khususku. Kalau aku dalam bahaya, kamu bakal langsung melindungi aku, pembunuh super. Lihat, aku juga punya buku cetakan hitam. Nggak, kamu bohong. Kalau ada bahaya langsung melindungin. Sebelum hilang ingatan aku tuh cuma alat doang. Di buku catatanku jelas-jelas isinya cara bunuh orang. Nggak ada sama sekali soal melindungin. Dengan tampang penakut gitu berani bunuh orang? Buku itu sebenarnya buat kamu catat omonganku buat belajar. Cara bunuh orang di situ semua dari aku. Tadi waktu pakai peluncur tanganmu gemetarkan. Beli gergaji mesin juga nggak kuat angkatnya kan? Oh iya juga. Pantesan begitu lihat kamu. Aku langsung pengen nempel sama kamu.
Kenalan lagi ya. Namaku N. Mulai sekarang, kamu alatku lagi. Sekarang tugas utama kita harus selesaikan misi di buku catatanku dulu. Kalau misi nggak kelar, kita bisa dapat petunjuk lebih banyak. Tapi sekarang ada masalah. Kita harus bisa ngibuli kakakmu dulu. Kenapa emang? Soalnya setelah selesai misi di buku catatanku, aku harus balik lagi buat selesaikan misi di buku catatanmu. Kalau kakakmu sampai curiga sama hubungan kita, aku bakal susah jalanin misinya. Oke, paham. Urusan ini saya sangat pada. Aku ada cara. Oke. Aku nggak kuat. Aku beneran nggak kuat lagi. Ini gelas terakhir. Besok aku libur. Besok kita lanjut lagi. Oke, terserah kamu. Aku agak pusing. Pusing? Secepat itu? Bisa tolong anterin aku ke kamar di atas? Alisa, apa dah? 2. Ya. Kalau gitu nggak masalah. Beres. Kamu di rumah jaga kakakmu. Aku mau selesaikan misi di buku catatanmu. Kamu tunggu aku belum mah. Kalau ini dunia virtual game, aku jalani misi game buat hak nasional. Wajar aja kan? Kalau misinya selesai, Aku balik lagi selesaikan masalah di buku catatanmu. Oke. dari pengamatan siang tadi, situasi umum Museum Dadu sudah aku pahami. Mangkukean adalah itu salah satu hak nasional Tiongkok. Dulu karena alasan yang nggak masuk akal, terpaksa nyangkut di Museum Dadu. Baiklah, kalau buat balikin harta nasional Tiongkok kita, jelas ini tindakan yang benar. Tapi setelah dapat mangkuknya, aku harus cari cara paling cepat buat kabur. Oh iya, kalau aku ambil harta nasional ini langsung serahin ke pihak Tiongkok, mereka pasti bakal ngurusin semuanya. Jiang King belum pernah dijalankan, tapi karena berbagai faktor, rencana ini belum pernah dijalankan. Bagus, dia orangnya. Halo? Halo, kau Pak. Maaf ya ganggu tengah malam begini. Saya warga negara Tiongkok. Saya ada masalah yang butuh jawaban cepat. Silakan. Pihak Tiongkok pasti melindungi hak warga negara di luar negeri. Masalah hukum apapun bisa tanya saya. Pengetara dia. Kalau saya berhasil ambil harta nasional dari Museum Dadu, Tiongkok bakal lindungi saya gimana? Pergi ke Museum Dadu buat balikin harta nasional? Padahal dulu saya juga pengen pakai keputusan pihak Tiongkok buat gulung harta nasionalnya. Tapi itu cuma khayalan aja. Penjagaan Museum Dadu sangat ketat. Mau masuk nyuri barang, susahnya minta ampun. Tuan, kalau Anda bisa mengambil harta nasional dari Museum Dadu tanpa mengganggu pengawal, kami akan melindungi keselamatan Anda sepenuhnya. Tapi Anda pasti tahu, museum itu dijaga ketat. Kalau mau ambil barang dari sana, sepertinya. Baik. Tunggu telepon saya. Pak Jiang, Anda sekarang di kedutaan? Nanti setelah saya ambil harta nasional dari Museum Dadu, saya langsung ke kedutaan. Sebentar lagi dia bawa pulang harta nasional. Dia benar-benar mau ke Museum Dadu mengambil harta nasional. Tuan, maksud saya, setelah Anda ambil harta itu, tidak boleh sampai polisi tahu. Kalau Anda masuk dengan senjata ke Museum Dadu dan langsung merampok harta nasional, besok kita ketemu di penjara atau di pemakaman. Tuan, menurut saya kita bisa bahas rencana ini bersama. Anda jangan bertindak gegabah. Tenang saja, pengajuan Tiang. Karena kamu di kedutaan, kamu atur pesawat untuk kirim harta nasional pulang. Percaya saya, ambil harta nasional kita dari Museum Dadu tidak sesulit itu. Sampai jumpa nanti. Tunggu, Tuan! Halo! Bagaimana ini? Sekarang harus gimana? Sudahlah, ambil risiko saja. Siapa tahu dia berhasil. Kalau dia berhasil, mimpi saya jadi kenyataan. Halo? Halo, Kak Enchen. Siapkan pesawat khusus rahasia, kita standby di bandara. Ada hal penting yang akan terjadi. Nanti ada barang penting yang harus cepat dikirim ke rahasia. Saya akan lapor ke pihak penerbangan sini. Dan siapkan mobil besar ke kedutaan. Barang ini sangat penting. Tolong pastikan keamanan mereka. Siap! Kalau aksi ini gagal,
Saya tanggung semua. Anggap saja bayar untuk rancangan sendiri. Sistem. Beri saya roket terbaik. Pastikan saya bisa ambil mangkuk porselen Shangfang. Tidak, ambil semua harta nasional Huaxia di dalamnya dan bisa kabur dengan selamat. Rute berhasil direncanakan. Sesingkat ini, tidak perlu belok-belok. Gila, museum dadu punya celah seperti ini. Bagus-bagus. Waktunya mepet. Naik dulu ke atap lihat situasi. Semangat M! Misi di buku catatan hitam ini berat banget. Tapi tidak ada satu peserta pun yang selesaikan misi di buku catatan ini. Di dalam tidak cuma ada peminai inframerah. Penjaga bersenjata yang tadi terlihat semua standby di dalam. Ruang kontrol bahkan memantau museum dadu 24 jam. Dengan kemampuan level emas, museum baru saja sangat sulit. Apalagi ambil harta nasional. Kali ini M dalam masalah. Xiao Enyu. Astaga, apa itu? Ada orang masuk museum dadu sebelum M untuk curi barang. Gila, orang ini langsung bersihin semua hambatan buat M. M sekarang tinggal turun lewat tali ini. Pantas tadi dia langsung naik ke atap tanpa bawa alat apapun. Ternyata dia sudah tahu ada orang yang duluan curi barang. Ah ini, ada rekan sejawat yang sudah datang. Kebetulan banget saya ketemu. Dia tidak cuma buka jendela atap, tapi juga matikan alarm inframerah di sekitar jendela atap. Perangkat pengawas di dalam, perangkat alarm khusus. Dan semua polisi juga sudah dia bersihkan. Kali ini sudah berpihak pada saya. Sekarang saya tinggal masuk, saling pandang dengan pencuri itu. Lalu masing-masing kerja. Hitung mundur sistem masih berjalan. Saya harus kemas semua barang dalam waktu 30 menit. Harus diakui, pencuri ini persiapannya lumayan lengkap. Tadi terlalu terburu, lupa bawa tas. Kalau tidak, barang sebanyak ini tidak bisa saya bawa. Ada. Hah? Bisa juga? M langsung copot tirai panggung pameran. Selesai. Lihat, M mau ambil barang di bawah lemari kaca. Penutup kaca transparan lemari pameran ini dibuat dari material super kuat. Begitu kaca ini rusak sedikit saja, sensor di dalamnya langsung bunyikan alarm keras. Lemari kaca jenis ini langsung menyatu dengan lantai. Kalau mau bawa lemari pamerannya sekali, tidak mungkin. Jadi M akan lakukan apa? Sistem, buka info detail pelindung ini. Lindung barang versi 1,5. Tanpa perintah admin, tidak ada cara untuk buka perisai ini, kecuali bikin korsleting. Tolong tekan keras bagian ini, dorong plat besinya masuk ke dalam lemari. Bikin korsleting bisa buka lemari ini. Gampang banget. Kebuka! Astaga! Ini juga bisa? Sekarang, kepala naga, ambil. Lukisan gini, ambil. Pedang perunggu Tiongkok, bawa. Udah cukup banyak nih. Tinggal mangkuk enamel bermotif sekarang. Ketemu rekan kerja. Bro, gue cuma mau nyuri. Lo kayak belanja grosir. Kebanyakan. Wah, loh, kok dia nggak sempit? Udah sampai sini, kalau nggak bawa banyak rugi dong. Kalau ketangkap pasti hukuman mati. Lo bawa dikit atau banyak sama ada hukuman mati. Rugi besar dong. Kalau nanti tali di jendela diambil dia, rencana kabur gue jadi ribet banget. Lagian, ninggalin orang di sini jadi kambing hitam juga bagus. Tadi gue lewat ruang pamer ada gorden kayak gini. Lo buruan kemas ulang sekarang. Lihat tuh tas kecil lo. Masa ada maling payah kayak lo? Bro, gue rasa lo bener banget. Ketemu. Ternyata ini dia. Misi selesai. Aduh, laptop panas nih. Tunggu, ada info baru muncul. Ini. Selamat datang pemain M, mode kabur werewolf dimulai. Karena kamu pemain pertama yang selesaikan misi, karakter pencuri kamu jadi buronan nomor 1 di peta New York. Dalam game ini, kalian 13 pemain akan diburu kekuatan tertentu di New York, terbagi jadi 2 kubu. Identitas kamu dalam game ini adalah Bagian belakang nggak kelihatan.
Tapi setidaknya tahu mode game kali ini. Info yang ku dapat ada 3 poin. 13 pemain, 2 kubu berlawanan, kekuatan misterius memburu. Sekarang prioritas gue, kirim harta karun ini ke kedutaan. Identitas gue masih kabur, mungkin karena misi belum tuntas. Habis kirim harta karun ke kedutaan, gue harus tahu siapa musuh, siapa kawan, dan kekuatan misterius yang buruk kita, apa sebenarnya. Apa? Lain kali potong tali, panjat lebih tinggi. Bang, jangan. Gue cuma bercanda. Bercanda aja tenang di penjara. Sialan! Kenapa dia belum keluar? Alarm museum udah berbunyi. Kalau nggak segera keluar, dia bisa. Pengacara Jiang. Pengacara Jiang, barangnya sudah kubawa. Ini? Sebanyak ini? Semua harta karun di dalam kubawa semua. Kepala naga. Lukisan dinding. Pedang perunggu Tiongkok. Dia beneran berhasil. Waktu sempit, Teng Keng, cepat. Segera amankan harta karun ini dan kuran ini kembali ke tanah air. Siap. Misi di laptop sudah selesai. Gak perlu buang waktu sama NPC ini. Gue harus cepat ketemu Yao Yao. Cari cara lanjutin rencana. Ibu, pengacara Jiang. Barang ini tolong dijaga. Gue ada urusan lain, pamit dulu. Tunggu dulu. Pengacara Jiang, sekarang kita gimana? Sudahlah, ikuti rencana awal. Amankan dulu harta karun ini pulang tanah air. Siap, Muti. Tunjuk misi depan lagi. Selamat, misi mangkuk enamel bermotif kamu selesai melebihi target. Identitas kamu sekarang adalah werewolf. Tugas kamu bantu kekuatan misterius, bunuh semua pelarian. Identitas gue werewolf? Hah? Kenapa bisa? Sistem, cek laptop hitam gue. Seseorang itu siapa? Jangan-jangan ini bukan laptop gue? Jadi identitas gue bukan werewolf. Gue cuma pegang laptop werewolf lain.